lebih cepat yang kecil. Kemudian setelah waktu, ya waktu hasil lebih cepat yang kecil. Kemudian secara hasil mungkin sama aja. Proses kualitasnya itu untuk pembakaran pasti lebih akannya lebih yang kecil kan dibandingkan yang besar, karena belum tentu yang besar itu yang tengahnya itu udah mengalami karbonisasi. Kemudian ini kalau ekstraksi dalam larut karena di PP nggak ada ya, sehingga kita nggak masuk. Kemudian mempercepat waktu pengeringan bahan, kemudian mempercepat proses pemasakan dan lain-lain. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi proses pengadukan. Misal kalau kalian bikin apa, teh ya, daun teh. Kalau yang kecil apa yang kecil? Biji-bijian. Hah? Kopi. Kopi yang besar sama kopi yang kecil. Lebih cepat yang mana? Nanti itu jadi hitamnya di kopinya. Yang kecil. Ya, yang kecil karena dia kontaknya lebih cepat, ya kan? Kemudian memenuhi standar ukuran spesifik, misalnya itu standar ukuran bahan baku atau bahan camnya itu ada standar nasional Indonesia atau BSN yang sudah SNI. Kalian bisa download di BSN, bsn.co.id. Kemudian ada pemecah bahan yang mengandung molekul atau senyawa bahan berharga untuk dipisahkan. Nah, pengecilan ukuran dalam industri tanam yang pertama adalah penggilingan bagi bagian, ya. Kedua adalah pengelupasan buah-buahan, tiga penggilingan tangkai buah, empat pengirisan ikan menjadi filet, kelima pengecilan berpadan menjadi bagian yang lebih kecil untuk memenuhi daya berzatan dan memenuhi daya campur. Pengecilan ukuran itu berperan penting dalam pemisahan secara mekanis, yaitu pengambilan api dari kentang yang terlebih dahulu dikecilkan sebelum yang lepas hingga sesanya terbuka dan berlantar dan apinya itu keluar. Untuk memperoleh cairan yang keluar dari peredaran juga memudahkan jika peredaran dilakukan pengecilan lebih dahulu. Nah, stress reduction itu ada bahan padat sama bahan cair. Kalau bahan padat itu bisa kita lakukan penghancuran atau pemotongan atau bisa diayak ya pakai mes. Kemudian bahan cair emulsifikasi atau atomisasi. Nah, ini bisa ini. Kebutuhan energi alas production, beberapa step operasi dilakukan untuk memproduksi material dari ukuran lebih besar dari 30 cm menjadi 75. Apa yang dibacanya? Hah? Salah. 75 apa ini? Hah? Apa? Mikrometer ya. Yang pertama produksi ukuran besar, proses reduction ratio untuk material lebih dari 7 cm. Yang kedua, intermediate size reduction atau batching untuk ukuran 1,7 cm. Kemudian produksi pada halus dan size reduction sama binding. Ya. Nah, ini adalah variabel-variabel dalam pengecilan ukuran. Salah satunya adalah kadar air, ya. Kadar air bahan baku. Nah, kalau kadar air bahan baku kenapa penting? Karena dia semakin dia rendah kadar air, maka semakin kering itu bahan baku, ya kan? Semakin kering. Jadi bisa kalian cabai itu kadar airnya awalnya sekitar berapa? Cabai yang kalian beli di pasaran 20% misalnya, 15% lah, 15%. Kemudian kalian keringkan selama 3 hari dengan sangat selama 3 hari menjadi 10%, otomatis berkurang 5%. Sehingga kalian untuk blendingnya, untuk membuat bubuk cabai ya, kalian blending itu dia lebih besar ya, lebih cepat jadi bumbunya. Kemudian faktor-faktor pemilihan alat size reduction, pertama adalah ukuran rentang, kedua adalah size
radiation ratio-nya, ketiga distribusi ukuran partikel dari atmosfer, ketiga empat kapasitas, kelima sistem perasaan, kelima atau tadi. Kenapa kapasitas? Karena kita mengetahui bahwa kita mau mendesain alat itu berdasarkan kapasitas atau volume produksi yang kita inginkan. Bisa kalian pengen memproduksi 100 kilo, ya 100 kilo otomatis kalian harus punya alat yang 100 kilo. Ngapain kalian bikin kapasitasnya 100 kilo tapi alatnya 1 ton, otomatis banyak energi yang terbuang, kemudian alat yang masih kurang bagus untuk fungsional gitu kan, sehingga cocokkan dengan kapasitas produksi kalian, ya itu yang utama. Lalu karakter bahannya bahannya gimana, densitas, masa jenis, kekerasan, stiffness-nya, ya itu seperti apa. Kemudian penggunaan untuk mengurangi ukuran bahan makanan, ya adalah food yang makanan yang serat, ya contohnya ada daging, buah-buahan, ya sama sayuran untuk mengecilkan ukurannya. Itu kan kadang berserat, ya itu kalian bisa mengecilkan ukuran. Kemudian untuk kedua adalah particular food powder, jadi makanan yang kering menjadi bubuk, ya kayak bubuk cabai, ya bubuk kacang, itu juga bisa. Nah, ini energi disediakan untuk mengurangi ukuran bahan padat yang dihitungkan pada dihitung ke dalam yang pertama. Yang pertama adalah ikhlas, kedua adalah integral, ketiga adalah besar. Seperti buku yang saya kasih tadi, chapternya itu ada, ya. Nah, ikhlas itu energi yang disediakan untuk mengurangi ukuran partikel secara proporsional terhadap rasio ukuran awannya terhadap dimensi yang kita inginkan, ya ukuran dimensi yang kita inginkan. Dimana bisa dihukum lah oleh hukum Fick, itu adalah energi yang disediakan massa, ya kalau massa itu satuannya adalah W per kilo per second, ya. Kk itu adalah konstan, bilangan konstan. Kemudian dalam D1 ini adalah ukuran partikel awal, ukuran yang kita inginkan. D2 adalah ukuran partikel yang rata-rata, yang awal. Makanya kita lakukan, ya kemudian kita evaluasi relatif performance, ya terhadap tipe alat, ya kemudian kita hukum R-nya itu di bawah 8/1, di mana itu adalah tinggi, rasionya itu tidak lebih dari 100/1. Kemudian ada teknik jadwal, ini energi yang disediakan untuk mengubah proses profesional untuk merubah permukaan area pada potongan makanan. E9 KR dikali 1/D2 kurangi 1/D1, tinggal masukkan ya D2 berapa, D1 berapa. Kemudian besar itu E/B angka 100/D2 dikurangi angka 100/D1. 100 sebagai D2 itu diameter, ya stiff aperture is below 80% of the mass of the given material to pass. Coba lihat apa artinya ini D2. D2 ini apa artinya? D1 apa sampai D1? Diameter lubang saringan masa umpan melewati sekitar 80%. Nah ini dari dengan kita pakai hitung
screening atau ayatan untuk melewati itu ya, untuk menghasilkan kue yang lebih kecil ya, ayatan berbagai mesh ya. Ini adalah screening atau ayatan, yaitu meletakkan bahan melalui ayatan seri atau stick shaker yang mempunyai ukuran lubang ayatan semakin kecil ya. Standar speed mampu mengukur partikel dari 76 mili sampai dengan 38 nanometer. Operasi screening dilakukan dengan cara menawarkan material pada suatu permukaan banyak lubang atau operasi dengan ukuran yang sesuai. Nah, ini contohnya keluar mesh ya. Ini kalian praktikum nggak? Mesh udah pernah nggak? Geofisika ya. Tentang ayatan tanah. Berarti udah hafal ya? Apa maksudnya? Mas itu jumlah lubang dalam satu inch persegi, ya kan? Contoh ayatan 10 mesh, artinya sepanjang 1 inch terdapat 10 lubang dan kawatnya. Paham kan? Maka jarak antar pusat kawan yang satu dengan kawan berikutnya adalah 1/10 atau sama dengan 0,1 inch. Nah, kalau saya tanya, ayatannya 30 mesh. Hah? Kalau ayat 30 mes gimana? Coba merit. Nah, kalian tahu ya? Ya. Nah, kalian kalau ayat kalian kemarin pakai mes berapa? Mes 15. Tanah itu komposisi yang paling besar apa bahan materialnya? Hah? Kecil. Bukannya pasir. Bukannya pasir. Ambil bedanya lagi kamu mineral. Apabila suatu masa partikel ada tadi masa partikel yang tertinggal berat partikel yang tertinggal diberi berat total campuran. Kasih masa partikel yang bertahan sama dengan berat partikel yang bertahan bagi berat total campuran. Nah, ini penghasilan ukuran ya. Contohnya biji kalau alat di industri banyak peralatan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada feeder, ada hammer mill, ada flat mill ya. Ada crusher ya, geoanatomic crusher. Pada crusher terdapat karena ada gerakan progresif, sedangkan pada feeder katanya mengkombinasikan gerakan gesek dan tarik dengan gerakan progresif. Nah, ini adalah crusher. Ya, ini bahan baku masuk fitnya kemudian masuk ke dalam space yang lebih kecil ya, sehingga menghasilkan kemudian makin kecil sehingga menghasilkan produk akhir ya. Kemudian dari pressure ini sama ya, fit masuk kemudian revolve ininya berputar ya, sehingga dia tidak mengecilkan. Kemudian ini juga ya, fit masuk ini hammer mill dia berputar. Kemudian treadmill dia rata.
Ini adalah gambar prinsipnya seperti pemecahan menggunakan tahu. Ya, ini ya berputar dengan tahu. Kemudian ada ini ya, refresh ya, masuk. Kemudian ada gambar ini ada di lagu sesuatu yang ada ya, gambar yang warna hijau. Kemudian ada cutting, ada pemotongan. Jadi mesin pemotong umumnya bisa ada dari mesin bergiling ya, kayak mesin potong kentang ya, kentang terpisah ya. Kemudian menjadi pisau ya. Komponen utama peralatan terdiri dari pisau sebagai bentuk yang diputar oleh motor ya, kayak potong kentang, kemudian potong umumnya itu juga bisa. Ini ayakan ya. Ini contoh ayakannya, ini mesnya ya, skala ayakan 4, 6, 8, 10, 15, 20, 28. Nah ini adalah persamaan umum yang disediakan pada power ya, kekuatan pada pengejaran sempurna, di mana delta E energi terdiri delta R dengan K kali L pangkat M, di mana untuk Kiplau ditinggi sama volt tadi sudah saya jelaskan. Kemudian inilah total area permukaan pada sebuah powder atau bumbu. Ini penting dan dapat diestimasikan dengan rumus A sama dengan 6 B bagi rho P dikali dP diameter ya. Nah ini adalah modus galusan. Ini instrumennya 4, 8, 14, 28 ya. Ini mes datar, berarti ada bahan yang tertinggal itu sebesar 7%. Faktor penolinya 5, berarti hasilnya adalah 35. Modulus kehalusan itu didapatkan dari total hasilnya 312 dibagi jumlah bahan yang tertinggal ya. Ini cuma modulus kehalusan. Kemudian ada indeks keseragaman. Nah ini contohnya, pada sebuah analisis drone itu kacang drone ini tanah ya, bonsai apa bonsai kan garam. Ada analisis bonsai, apa? Drone. Kalau drone kan kacang tanah. Kalau drone sal apa? Garam. Garam. Menggunakan ayakan Taylor ya, di mana menemukan sebuah 38% total garam yang lolos melewati 7 mes. Tetapi kita menambah bahwa pada ukuran 9 mes untuk satu fractionnya Wenger yang masuk untuk air 5% itu terlewati pada ayakan 80 mes, tetapi tertolak pada ukuran mes 115. Estimasikan luas permukaan kedua fraction tersebut pada sampel sebanyak 5 kilo pada garam. Jika densitas garam adalah 1000 kg meter dan berapa share faktornya itu jika 1,75 ya. Ini diketahui ya, aperture Taylor series-nya untuk mes 2,83 mili, 9 mes itu 2 mili, 80 mes itu 0,177 mili, 115 mes itu 0,125 mili. Di mana min rata-rata
7 dan 9 S itu ada 2,41. 2,41 dari mana? 2,41 2,41 2,41 rata-rata 2,41 dari mana? 2,41 ini kan udah ada jawaban. Mes 7 sama mes rata-rata punya 7 dan 9. Dan 2,41 didapatkan dari 2,83 tambah 2 dibagi 2. Ya. Karena rata-rata punya 7 dan 9. Ya. Kemudian rata-rata kita 60 dan 115 didapatkan dari ini kan 0,1 kali 7 ditambah 0,125 dari 2. Hasilnya 0,151. Nah, tinggal masukkan rumusnya ya. A sama dengan 6 lambda W bagi V dikali IP. Ya. Tinggal ya, 6 dikali 1,75. 1,75 itu dari soal faktornya, lambdanya. Kemudian dikali 0,38 dikali 5. 0,38 dari mana? 38%. 38%. 5-nya dari mana? Ya, 5 kilo sampel ya. Dibagi 1050. 1050 di soal ini ya. Intensitasnya dikali 241 dikali 10 min 3. Ini milimeter menjadi milimeter jadi Kuadrat. benar nggak? Meter ke milimeter berapa? Ribu. Ribu mili, benar? Hah? Yakin? Jadi satuan dalam SI kan nggak ada milimeter kan? Kalau kalian ngambil fisika, sistem SI, ini kan satuannya kalau panjang kan pasti meter. Makanya 2,41 kali 10 min 3 kalian jadikan meter. Hasilnya 7,8. Begitu juga dengan A2. Ya A2 kan jadi ini ya 80 sama 115 mes. 2,05 ini dari 5%. Kemudian ini dari 0,51 dikali 0,51 kali 10 min 4. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya.
lagi jam berapa? Digiling dari kristal yang ukuran awalnya 80%, lolos saringan, Ayo John. gula digiling dari ukuran awal 80% lurus, ayakan 500 mikrometer, menjadi lebih halus 80%, lolos 88 mikrometer. Menggunakan motor 5 HP yang cukup untuk kapasitas saat ini. Jika ukuran produk diperbesar 80%, lolos 125 mikrometer, tapi kapasitas ditingkatkan 50%. Ditanyakan apakah motor yang sama masih cukup dengan perhitungan menggunakan persamaan volt. Ini yang tiga. Nah, menggunakan ya spesifikasi skate ada manusia yang pertama dan yang kedua adalah motor tracker. Dimana peletakannya adalah weight kilogram per hour, yang melewati adalah Indonesia yang disediakan. S1 sama dengan 5 per W dan dengan EI dikali 100 per 88 kali 10 pangkat 6 dikali 1 dengan 8 per 500
ini dari 100 ukurannya A, 88 itu dari mikrometer, 88 kali 10 meter 6. 1 mikrometer itu 1 mil. 1 mikrometer berapa mili? 1 mikrometer berapa mili? 100. Berapa farad 1 mikrometer? Mikrometer berapa mili, kemudian kita jadikan meter. Tinggal juga. Satu mikro itu 0,001 milimeter, Pak. Milimeter, Pak. Terus dikonversi jadi meter itu 1 dikali 10 makanya 6. Ya, ini ya. Kalian dari 88 mikrometer, kalian jadikan meter, makanya kalian 10 meter 6 ya. Karena setengah kali 1 menit 88 per 500 ya, kali 4,5. Jadi kalau E2 sama, bedanya itu dia pakai 125 mikrometer. Kita tahu bahwa E2 pakai 1, tinggal dikalikan, diintegrasikan, kita masukkan, kemudian kita bikin persamaan, X-nya adalah 5,4 pas bawah. Jadi motor akan tidak efisien, powernya tidak efisien ketika sudah 50% meningkat lewat dari yang seharusnya seharusnya bisa meningkat 40%. Ya. Jadi kalau sudah 50% dia tidak meningkat ya, powernya. Nah, kalian bisa kira-kira kalau pakai bumi ini sama nggak kira-kira? Biasanya kalau kalian kesininya kalau ini sama nggak? Biasanya kalian Aku belum rel. Rel.
Sensor. Ini kalau problemnya tulisnya kemarin kayak gimana? Langsung di tempat atau di rumah? Sebelum masuk? Pagi, oh ya pagi, lalu siang suruh kumpulkan ya? 12.30 Sebelum kuliah. Enggak setelahnya, berarti sebelum materi atau setelah materi biasanya? Sebelum